Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sejarah teori sel, komponen sel hewan, dan sel tumbuhan. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa itu sel? Seluruh makhluk hidup baik yang mikroskopik maupun yang makroskopik tersusun dari sel-sel. Sel dapat diartikan sebagai tingkatan struktural terendah yang memiliki seluruh sifat kehidupan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Dengan kata lain, sel merupakan unit atau struktur terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Sel pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Inggris yang bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Ia menemukan adanya ruang-ruang kosong yang dibatasi dinding tebal dalam sayatan gabus dari batang Quercus suber menggunakan mikroskop sederhana dan menyebut ruang-ruang kosong itu dengan istilah sel. Penemuan mengenai sel berkembang ketika Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1674 menemukan sel hidup di dalam air rendaman jerami menggunakan mikroskop. Nah, sejak saat itu, para ilmuwan di dunia semakin meneliti tentang sel. Di antaranya Robert Brown pada tahun 1831. Ia mengamati adanya titik buram yang selalu ada pada sel telur, sel polen atau serbuk sari, dan sel dari jaringan anggrek yang sedang tumbuh. Ia menyimpulkan dari pengamatannya bahwa inti sel selalu ada pada sel hidup dan merupakan bahan terpenting dalam suatu sel hidup. Pada tahun 1835, Felix Dujardin menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa bagian terpenting dari sel hidup adalah cairan yang selalu terdapat dalam sel. Kemudian, pada tahun 1838, Matthias Killian mengamati tubuh tumbuhan yang terdiri dari banyak sel, dan nukleus sangat erat hubungannya dengan perkembangan sel. Ia menyimpulkan bahwa semua jaringan tumbuhan tersusun atas sel-sel. Pada tahun 1839, Theodor Schwann melakukan pengamatan terhadap tubuh hewan yang tersusun dari sel-sel. Lalu ia juga menyimpulkan bahwa satuan terkecil dari hewan adalah sel. Di tahun yang sama, Johannes Parkinje juga memperkenalkan istilah protoplasma yang merupakan cairan di dalam sel. Pada tahun 1858, Rudolf Virchow menjadi orang pertama yang mengenal leukemia dan menyatakan bahwa sel berasal dari sel sebelumnya. Penelitian sel selanjutnya pada tahun 1861 oleh Max Kruse melakukan pengamatan terhadap protoplasma, lalu menyimpulkan bahwa sel adalah protoplasma yang memiliki nukleus. Ada organel khusus yang hanya ditemui pada sel hewan dan tidak ditemui pada sel tumbuhan, yaitu lisosom dan sentriol. Sedangkan organel khusus yang dimiliki tumbuhan dan tidak ditemui pada sel hewan, yaitu dinding sel, vakuola, dan plastida. Selanjutnya, kita akan membahas komponen pada sel hewan.
Yang pertama ada nukleus. Nukleus ini dibatasi oleh membran inti yang berfungsi mengontrol seluruh kegiatan sel. Yang kedua, ada kromosom. Kromosom ini mengandung dan mengendalikan penggunaan DNA. Yang ketiga, ada nukleolus atau anak inti yang bertanggung jawab dalam pembentukan protein, seperti tempat disintesisnya DNA. Kemudian ada retikulum endoplasma kasar, di mana di sini terdapat ribosom yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Juga terdapat retikulum endoplasma halus, namun tidak terdapat ribosom, yang berfungsi sebagai tempat sintesis lipid. Yang kelima ada sentriol. Sentriol ini berperan dalam pembelahan sel. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria ini berperan dalam respirasi sel dan menghasilkan energi. Kemudian ada aparatus Golgi, berperan dalam mempaketkan protein dan sekresi sel. Ada membran plasma yang berfungsi sebagai transportasi atau pengatur pertukaran zat, sebagai perlindungan isi dalam sel dan selektif permeabel, serta sebagai reseptor. Kemudian ada lisosom sebagai tempat pencernaan intraseluler yang menghasilkan enzim. Lalu ada sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan komponen yang bersifat semi cair. Nah, inilah beberapa komponen yang terdapat pada sel hewan. Sedangkan komponen pada sel tumbuhan terdiri dari yang pertama, ada dinding sel. Dinding sel merupakan struktur terluar dari membran plasma yang berfungsi untuk memberi bentuk sel dan melindungi bagian dalam sel. Dan juga ada membran plasma. Selanjutnya ada plastida yang berperan dalam proses fotosintesis, sintesis lipid, dan proses lainnya. Selanjutnya ada mitokondria. Dan juga ada aparatus Golgi. Selanjutnya ada retikulum endoplasma kasar dan juga retikulum endoplasma halus. Lalu pada sel tumbuhan ini juga ada nukleus dan nukleolus. Kemudian pada sel tumbuhan ini ada vakuola yang berfungsi menjaga dan mempertahankan turgor sel serta tempat penyimpan cadangan makanan. Nah, udah pada tahu kan bagaimana sejarah teori sel dan apa-apa saja komponen sel hewan dan sel tumbuhan. Terima kasih. Sekian dulu pembahasan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.